Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami dan terima kasih juga yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui Instagram kami @cahayahati_indonesia ya. Dan baik, kita sudah pilihkan beberapa pertanyaan namun sebelumnya Ali ingin kasih kesempatan buat yang ada di masjid untuk bertanya terlebih dahulu. Umi ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Oh ya baik. Kepada guru kita Ustadz Subki Al-Buhuri ya. Silakan namanya jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Dewi dari Majelis Taklim Ummahat Musholah Al-Azam Telaga Murni Cibitung. Saya bertanya kepada Bapak Ustadz Subhi. Begini Pak Ustadz, yang kita tahu hasil judi itu kan haram. Bagaimana jika orang yang kita kasih hasil judi itu tidak tahu? Dan bagaimana cara menyingkapi apabila orang itu sudah lebih dulu memakan uang hasil judi itu? Nah mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guruku. Ya ini mestinya pertanyaan dipertanyakan kepada guru kita Kiai Haji Aswan Faisal bin Ismail Modal ya. Jadi pertanyaan yang tadi, kalau orang nerima uang dia nggak tahu bahwa uang itu dari judi. Ya namanya orang nggak tahu nggak masalah, dia mau makan udah habis. Ya dia nggak ada dosanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kemudian dia tahu, ya ibu dikasih duit, langsung dibeli nasi kebuli. Wah kambingnya paha semua. Makan, ditanya, dari siapa? Dari fulan. Oh iya emang dia tuh dermawan banget, abis menang lotre kemarin. Kalau kemudian tahu, wah habis menang lotre nih, masih dalam keadaan seperti itu ya. Ya dia bisa kemudian menghindari. Atau duitnya itu kalau dia nggak mau makan, ya dia ya bagiin aja sama orang ya. Yang misalnya bukan untuk dikonsumsi atau bukan untuk dimakan. Atau taunya udah selesai, seminggu kemudian dibilangin bahwa ente kemarin dapat, wah dibeliin ini. Kalau dia mau ya bersih, ya dia keluarkan lagi sejumlah yang dia tahu bahwa itu dari uang perjudian. Tapi kalau dia nggak tahu apa-apa nggak ada hukumnya. Ya, orang nggak tahu. Iya, ibu pernah sholat jamaah waktu itu misalnya bersama Rasulullah pada waktu zaman Nabi bermakmum. Nabi begitu salam baru ingat belum mandi junub. Makmum yang belakang sholat udah sah semua. Ya, yang ngulang sholat itu adalah yang mengimami dalam keadaan junub. Karena salah satu syaratnya adalah dia harus bersih, suci dari hadas gitu ya. Nah jadi dalam hal ini kalau dia nggak tahu ya nggak masalah. Tapi kita juga ngelihat orang ini memang kerjaannya cuman judi doang. Dia nggak punya penghasilan lain kecuali dari judi. Ah, kita mesti khawatir tuh. Dibagi-bagi, oh ini jangan-jangan dari duit yang diharamkan Allah. Tapi kalau seandainya dia punya bisnis lain, punya usaha lain. Ya yang sesungguhnya dia itu punya penghasilan yang halal. Cuman sesekali dia suka ikut mancing. Mancing kalau dapat gurame yang ada pitanya, dapat motor misalnya kan gitu. Itu nggak jadi bagian keseharian dia mencari rezekinya dari cara berjudi. Makanya kalau kita dibagi ya mungkin aja itu dari duit yang bukan dari duit judi. Tapi kalau jelas-jelas, nih kan dari mana? Gue menang judi. Wah itu jelas-jelas keharamannya ya karena al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Emang di antara keduanya ada yang syubhat. Yang syubhat sebagusnya kita lebih baik menghindar.
Karena kalau kita sudah menghindar dari yang syubhat, insya Allah kita terhindar dari yang haram. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang gak hati-hati dalam perkara yang syubhat, nauzubillah, bisa jadi kita terjatuh ke dalam perkara yang haram. Wah. Jadi itu jawaban saya. Iya, aduh, mendingan hati-hati ya guru ya. Baik guru, masih kita lanjutkan guru. Ini ada pertanyaan yang kedua, mohon masih. kesediaannya nih. Terima kasih buat sahabat kita @uli_gia. Ali izin bacain guru. Ustadz, sekarang itu berjudi sudah modern. Oh, judi modern ini caranya ya. Ya bisa lewat saham, trading, dan lain-lain. Nah pertanyaannya, bagaimana jika keuntungan dari sebagian saham tersebut diberikan dan dibagikan kepada yang kurang mampu? Apa hukumnya? Iya baik, ini memang ada hubungannya dengan yang tadi saya sampaikan pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pasti urusan makan, urusan cari rezeki, ini ada hubungannya dengan urusan ibadah. Ya, kalau dari rezeki yang haram itu bisa jadi ibadah kita malah jadi males, jadi susah. Tapi kalau rezekinya bersih, insya Allah kita juga akan beramal dengan amalan yang bersih. Nah sepatutnya apalagi dengan cara-cara yang sekarang, ya MUI sendiri Majelis Ulama ya saya baca, ya misalnya dengan forex itu ya, itu harus kita perhatikan yang ada pengawas syariahnya atau yang syariah. Kan sekarang juga begitu banyak tuh ya. Mungkin kalau kita mau berhubungan dengan perbankan, dengan perekonomian, kita cari yang syar'i. Karena di sana ada dewan syariahnya. Ya minimal kita dalam mencari maisha ini yang memang diharamkan tidak goror, tidak ada maisir, ya tidak ada ketidakjelasan, tidak ada perjudian dan tidak ada riba. Ya biasanya si dewan syariah ini akan mengawasi, ya ini berlaku nggak, ini benar apa enggak. Ya kalau memang kemudian oh ini bisa, ya ini boleh di dalam syariat, ya karena kita juga harus hati-hati dan khawatir kalau wah ini jadinya money game, ya kalau emang jelas-jelas kayak gitu kita patut menghindari. Nah kalau kemudian kita mau berbagi tadi kata Habib Ali dikatakan, oh mendingan gue dong walaupun judi dan cari jalan dari jalan yang gak halal pun saya sedekahnya rajin. Banyak orang-orang yang senang sama saya. Nanti juga mungkin naudzubillah bandar narkoba akan bilang gitu. Saya banyak memberikan manfaat karena keuntungannya saya bagikan juga kepada fuqara wal masakin. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kita campur yang hak dengan yang batil. Iya, Wallahu baik. a'lam. Terima kasih guruku, ya udah jelas adanya. Yang hak jelas, yang batil jelas, jangan dibuat abu-abu ya Masya Allah ya. Dan kita lebih baik berhati-hati. Dan baik kita akan masuk untuk pertanyaan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Aswan Fai. Namun yang pertama dari jamaah yang ada di masjid dulu yuk. Ah iya, baik Umi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya pada Pak Ustadz Aswan. Ustadz benar nggak sih kalau semua umat muslim itu akan masuk surga? Walaupun sebenarnya sebelumnya nanti akan masuk ke neraka dulu untuk membersihkan dosa-dosanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan guruku. Ini banyak jadi pertanyaan kita semua nih ya. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang bagus. Apakah semua umat Islam akan masuk surga walaupun ada yang dicuci di neraka? Ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kita adalah orang yang terbiasa ketika memasukkan baju bersih ke dalam lemari sebelumnya terkumpul di tempat yang kotor. Apa ibu termasuk orang yang masukin baju kotor ke lemari yang bersih? Enggak kan? Nah, jadi ada sebuah pemikiran dan analogi
Yang bersih dikumpulkan dengan yang bersih, yang kotor dikumpulkan dengan yang kotor, itu pun ada yang bisa dibersihkan atau ada yang tidak bisa dibersihkan. Ini perumpamaan. Artinya, kalau kita ingat kepada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Satu hari di sana itu seperti 1000 tahun hitungan dunia. Begitu Kiai. Dari sini ulama berpesan kepada kita, usahakan kalian jangan mampir ke neraka. Walaupun cuma 1 jam. 1 hari di sana seperti 1000 tahun di dunia. Pemirsa yang hadir di tempat ini mungkin pernah punya pengalaman terkunci di kamar mandi. Enggak usah 2 jam, 3 jam, setengah jam, apalagi keluar tikus dari lubang pembuangan air. Ini neraka. Tetapi buat umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, buat mereka yang pernah mengucapkan La ilaha illallah dakhalal jannah, kama qala, kata baginda Nabi besar Muhammad. Siapapun yang pernah mengucapkan La ilaha illallah masuk surga. Tetapi kalau memang dia pernah berbuat durhaka kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, maka boleh jadi dia mampir dulu ke neraka. Karena itu Bapak Ibu, pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Quran juga diterangkan, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Untuk itu ulama berpesan juga kepada kita apa? Sering-seringlah engkau memohon kepada Allah perlindungan daripada siksa neraka. Allahumma ajirni minan nar, minimal 7 kali ba'dal maghrib atau ba'das subuh. Minimal 7 kali kata Rasul. Minta dijauhkan dan dihindarkan daripada siksa neraka. Ya. Jadi buat yang sempat berdosa, ya mampir dulu. Ya, cuman husnudzon saja kepada Allah. Insya Allah seluruh jamaah yang ada di sini, yang ada di rumah, seluruh umat Islam Indonesia insya Allah akan mendapatkan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekarang guruku mohon izin Ali bacakan, ini ada pertanyaan dari media sosial kita. Ini dari Daryana Kakak ya. Terima kasih Daryana sudah mengirimkan pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget nih ya. Ustadz, bagaimana cara kita untuk menjawab pertanyaan orang yang gak percaya surga dan neraka? Aduh. Ya, kadang apapun yang diberikan mereka tetap aja gak puas dengan jawabannya. Aku pernah nih ngadepin yang begini nih, Masya Allah. Silakan guru. Baik, terima kasih. Memang di zaman seperti ini, di mana sosial media sedemikian pesat perkembangannya, kemudian logika-logika manusia bertebaran dan bisa dikonsumsi, dibaca, difahami, dicerna oleh siapa saja. Kemudian tingkat pendidikan makin tinggi, modernisasi, selain itu juga pemahaman logis di zaman ini sedang menjadi tren. Hal ini positif. Namun ibarat sebilah pedang, dia punya 2 sisi yang boleh jadi dipakai oleh ibu-ibu motong daging, satu sisi lagi boleh jadi melukai. Na'udzubillahi min dzalik. Bila ada pertanyaan atau ada pemikiran yang mereka tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka, otomatis orang tersebut nggak percaya akan kematian. Bukankah sebab masuk surga dan neraka itu sebabnya harus mati dulu, betul? Betul? Ibu mau masuk surga? Pemirsa mau masuk surga? Ntar malam mati mau? Cepet banget ya Allah. Seorang ulama pernah berkata begini,
Seandainya ada seseorang yang tidak percaya akan kematian, coba engkau tidurkan dirimu dalam tidur yang panjang, kemudian coba nggak usah bangun. Bisa nggak? Nggak bakal bisa. Kalau udah waktunya bangun dari tidur ya bangun. Mau maksain tidur malah puyeng kepala. Ini kan kita harus jawab dengan logika lagi. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengatakan tidak ada kematian, coba ente bangun terus jangan pernah tidur. Bisa jadi nyetir mobil seperti orang pingsan jatuh. Satu hal sudah kita jawab, logikanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, wa in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum. Ayatnya panjang. Kata Allah begini, ternyata Allah yang Maha Tahu sudah menuliskan dalam Quran. Jika ada di antara kalian yang ragu akan kematian, ragu akan dibangkitkan, sungguh pahami tentang apa dirimu, penciptaan dirimu. Jadi kita harus paham dulu. Apa iya semua amal ibadah kita, semua perbuatan kita di dunia kemudian tidak berbuah apa-apa? Tidak mungkin. Allah juga menerangkan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nggak bakal menciptakan kita kecuali kita menyembah dan berbakti kepada Allah. Ya, jadi ini logika pendek, mudah-mudahan dapat dipahami. Demikian. Baik, terima kasih guru. Jawabannya mantap ini ya. Insya Allah kalau misalnya ada yang nanya seperti ini lagi dan menemui orang seperti ini, kita bisa menjawabnya ya. Tapi kadang-kadang dia nggak nyari jawaban, itu yang jadi masalah ya. Keras hatinya ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Sesaat lagi kita akan sama-sama belajar ngaji nih ya. Bersama guru kita Ustadz Syam. Jadi siapkan Al-Qur'annya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.